Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Yuanita SPD, peserta Latsar CPNS dari Kota Tasikmalaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan resume tentang Whole of Government. Yang dimaksud dengan Whole of Government adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas, guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan, manajemen program, dan pelayanan publik. Oleh karena itu, Whole of Government juga dikenal sebagai pendekatan intergensi, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Mengapa WOG penting? Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan mengapa Whole of Government menjadi penting dan tumbuh sebagai pendekatan yang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Yang pertama yaitu adalah adanya faktor-faktor eksternal seperti dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Yang kedua yaitu terkait faktor-faktor internal. Dengan adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antara sektor dalam pembangunan. Satu sektor bisa menjadi sangat superior terhadap sektor lain, atau masing-masing sektor tumbuh namun tidak berjalan beriringan, melainkan justru kontraproduktif atau saling membunuh. Masing-masing sektor menganggap bahwa sektornya lebih penting dari yang lainnya. Yang ketiga, yaitu khususnya dalam konteks Indonesia, keberagaman latar belakang nilai, budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Pemerintah sebagai institusi formal berkewajiban untuk mendorong tumbuhnya nilai-nilai perekat kebangsaan yang akan menjamin bersatunya elemen-elemen kebangsaan ini dalam satu frame NKRI. Praktek Whole of Government dalam pelayanan publik. Jenis pelayanan publik yang dikenal yang dapat didekati oleh pendekatan Whole of Government adalah yang pertama, pelayanan yang bersifat administratif. Pelayanan publik yang menghasilkan berbagai produk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh warga masyarakat. Dokumen yang dihasilkan bisa meliputi KTP, status kewarganegaraan, status usaha, surat kepemilikan, atau penguasaan atas barang, termasuk dokumen-dokumen resmi seperti SIUP, izin trayek, izin usaha, akta, kartu tanda penduduk, sertifikat tanah, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu pelayanan jasa. Pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan warga masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perhubungan, dan lainnya. Yang ketiga yaitu pelayanan barang. Pelayanan yang menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan oleh warga masyarakat, seperti misalnya jalan, perumahan, jaringan telepon, listrik, air bersih, dan seterusnya. Yang keempat yaitu pelayanan regulatif. Pelayanan melalui penegakan hukuman dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Selanjutnya, best practice Whole of Government.
beberapa negara telah memiliki pengalaman dalam penerapan pendekatan whole of government yang berhasil dengan cukup baik. Contoh best practice whole of government di beberapa negara. Yang pertama yaitu di Inggris. Praktek whole of government-nya yaitu integrasi sistem laporan keuangan 5.500 organisasi publik. Yang kedua di Australia yaitu integrasi antar lembaga di semua tingkatan dan mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Lalu, bagaimana dengan kita? Apakah kita siap untuk menjadi agen perubahan? Yang pertama, ingat, katakan dengan sopan dalam mengutarakan pendapat saudara untuk kemaslahatan yang lebih besar. Yang kedua, dalam ajaran agama mengajarkan untuk menyampaikan kebenaran. Dan yang ketiga, harus tetap jadi role model kebaikan bagi semua orang. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.